Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meliana Putri, NIM 201020404032. Dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI, MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor pembatas. Kehadiran suatu organisme sangat bergantung pada keadaan ekosistem yang terkait pada faktor pembatas. Faktor pembatas merupakan keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi, mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik seperti suhu, air, udara, cahaya matahari, pH, dan lain sebagainya. Faktor pembatas dalam sistem ekologi berhubungan dengan hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Salford. Yang pertama adalah hukum minimum Liebig. Pertama kali disampaikan oleh Justus van Liebig pada tahun 1840, dikenal dengan sebutan hukum minimum Liebig. Justus van Liebig berpendapat bahwa pertumbuhan tanaman tergantung pada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum. Dalam keadaan stabil, unsur esensial yang tersedia dalam kondisi mendekati minimum cenderung merupakan faktor pembatas. Pada suatu perairan danau, kadar karbon dioksida merupakan faktor pembatas. Maka produktivitas primer seimbang dengan kadar dioksida yang tersedia apabila cahaya, nitrogen, dan air cukup tersedia. Apabila terjadi peristiwa yang mempengaruhi perubahan kadar karbon dioksida yang diikuti perubahan zat-zat lainnya. Dalam keadaan ini, produktivitas tidak hanya bergantung pada kadar karbon dioksida saja, tetapi juga pada unsur-unsur lain. Keseimbangannya berubah. Kedua adalah hukum toleransi Salford. Hukum ini dikemukakan oleh Salford pada tahun 1913. Menurutnya, kehadiran dan keberhasilan hidup suatu organisme tergantung lengkapnya kebutuhan yang diperlukan. Ketiadaan suatu organisme dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan salah satu atau beberapa faktor yang mendekati batas-batas toleransi organisme, maksimum, minimum, dan optimum. Adapun istilah dalam hukum toleransi Salford, yang pertama adalah steno. Steno ini adalah sempit. Yuri adalah lebar. Misalkan temperatur stenotermal dan yuri termal. Salinitas stenohalin dan yuri halin. Air stenohidrik dan yuri hidrik. Panas stenofagus dan yuri fagus. Tumbuhan habitat stenosius dan yurisius. Adapun azas terkait hukum toleransi Salford, organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang luas bagi suatu faktor dan sempit untuk faktor lainnya. Organisme dalam kisaran yang luas untuk semua faktor mempunyai daerah penyebaran yang luas. Batas toleransi terhadap suatu faktor dapat berubah diakibatkan kondisi faktor lainnya. Seringkali ditemukan organisme di alam sebenarnya hidup pada kondisi optimal yang disebabkan daya faktor fisik tertentu. Periode reproduksi umumnya rawan apabila faktor-faktor lingkungan bersifat membatasi. Faktor pembatas. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Selanjutnya mengenai faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama adalah cahaya matahari. Intensitas cahaya bukan merupakan bagian terpenting yang membatasi pertumbuhan di lingkungan darat, tetapi penaungan oleh kanopi hutan yang membuat perairan untuk mendapatkan cahaya matahari di bawah kanopi tersebut sangat ketat. Yang kedua adalah suhu. Suhu dapat dikatakan faktor pembatas karena pengaruhnya pada proses biologis dan ketidakmampuan sebagian besar organisme untuk mengatur suhu tubuh secara tepat. Dan sebagian organisme tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya lebih tinggi beberapa
beberapa derajat di atas atau di bawah suhu lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah ketersediaan sejumlah air. Air dapat dikatakan faktor pembatas ketika ada organisme yang hidup terendam di air. Tetapi ada masalah keseimbangan air. Jika tekanan osmosis intraseluler organisme tersebut tidak sesuai dengan tekanan air di sekitarnya,